Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Hakim, NIM 2014070072, akan mencoba menjelaskan materi kuliah matematika dasar dengan dosen pengampun Bapak Dorisno MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan bulat atau integers dalam teori bilangan disimbolkan dengan huruf Z, sehingga dapat ditulis sebagai himpunan Z. Contoh soal, sebuah termometer menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Setelah beberapa saat direndam dalam air es, maka suhu pada termometer turun menjadi 26 derajat Celcius. Pertanyaan kan, berapakah suhu yang ditunjukkan oleh termometer tersebut? Penyelesaian. Suhu mengalami penurunan atau pengurangan, maka suhu akhir sama dengan 20 derajat Celcius dikurang 26 derajat Celcius sama dengan negatif 6 derajat Celcius. Jadi suhu termometer tersebut adalah negatif 6 derajat Celcius. Seorang penyelam menyelam hingga 15 meter di bawah permukaan laut. Kemudian penyelam tersebut turun sedalam 20 meter. Berada pada posisi berapakah penyelam tersebut? Penyelesaiannya, posisi penyelam mengalami penambahan kedalaman sehingga nilai akhirnya adalah 15 meter ditambah 20 meter sama dengan 35 meter. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh soal, tentukan hasil dari 3/4 dibagi 5/6. Penyelesaiannya, 3/4 dibagi 5/6 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 6 sama dengan 15/24. Jadi hasil dari 3/4 dibagi 5/6 adalah 15/24. Contoh soal, tentukan hasil dari 4/3 dikali 3/8. Penyelesaiannya, dikarenakan bilangan keduanya sama-sama bisa dibagi, maka kita bagi antara 4 dengan 8 dan 3 dengan 3. Hasilnya 4 dibagi 4 1, dan 8 dibagi 4 2, dan 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Maka hasil dari pembagiannya tadi kita kalikan sama dengan 1 dikali 1 1, dan 1 dikali 2 2. Jadi hasil dari 4/3 dikali 3/8 adalah 1/2. Materi selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita kenal dengan FPB. Merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Contoh soal, Dina membeli 40 buah kue bolu coklat dan 30 buah kue bolu pandan. Kue-kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring sama rata. Pertanyaannya, 1. Berapakah banyak piring yang dibutuhkan oleh Dina? Soalan kedua, berapakah banyak kue bolu coklat dan kue bolu pandan dalam tiap piring? Penyelesaiannya adalah, pertama kita tentukan faktor dari 40 dan 30 dulu. Faktor 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Sedangkan faktor dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Cara mencari FEB-nya adalah pertama kita perhatikan bilangan pokok atau bilangan dasar yang sama. Bilangan pokok atau bilangan dasar yang sama dari 40 dan 30 adalah 2. Yang satu 2 pangkat 3 dan 1 2 pangkat 1.
Jadi kita pilih bilangan yang terkecil, kita ambil 2, dan untuk yang kedua kita tentukan bilangan pokok atau bilangan dasar yang sama. Yang sama bilangan pokok atau bilangan dasar yang sama dari 40 dan 30 adalah 5. Jadi FWB dari 40 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Penyelesaian dari soal yang kedua adalah pertama-tama kita tentukan nominal bilang keseluruhannya. Bolu coklat 40 buah dan bolu pandan 30 buah. Cara penyelesaiannya adalah kita tentukan FWB dari 40 dan 30 adalah 10. Jadi 40 dibagi 10 atau per 10 sama dengan 4, dan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi untuk soal nomor 1, jumlah piring yang dibutuhkan Dina adalah 10 piring. Jadi untuk soal nomor 2, jumlah masing-masing kue di dalam piring adalah 4 buah kue bolu coklat dan 3 buah kue bolu pandan. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita kenal dengan KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Contoh soal, Pak Ilham dan Pak Dani adalah seorang petugas keamanan di sebuah kantor. Pak Ilham mendapatkan tugas jaga setiap 3 hari sekali, sedangkan Pak Dani mendapatkan tugas jaga setiap 5 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapatkan tugas jaga bersama-sama, maka berapa hari lagi mereka mendapatkan tugas jaga bersama-sama kembali? Penyelesaiannya adalah pertama-tama kita tentukan KPK dari 3 dan 5. Dikarenakan 3 dan 5 adalah bilangan prima, maka KPK-nya adalah kita kalikan saja 3 dengan 5 sama dengan 15. Jadi Pak Ilham dan Pak Dani akan mendapatkan tugas jaga secara bersama sama 15 hari lagi. Contoh soal yang kedua adalah Fadli berlatih futsal setiap 4 hari sekali dan Zami berlatih futsal 6 hari sekali. Pertanyaannya, tiap berapa hari sekali mereka latihan futsal bersama-sama? Penyelesaiannya, pertama-tama kita tentukan KPK dari 4 dan 6. Faktor dari 4 adalah 2 dikali 2, dan faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah kita ambil bilangan dasar yang sama. Yang pertama adalah 2. Karena 2-nya ada 2, maka kita ambil yang paling besar, yaitu 2/2. Kemudian kita ambil bilangan pangkat yang bilangan dasar yang lain, yaitu 3. Jadinya KPK-nya adalah 2/2 dikali 3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi mereka akan berlatih futsal bersama-sama dalam 12 hari lagi. Lanjut ke materi selanjutnya. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun 2 dimensi gabungan. Bangun datar dapat membentuk sebuah bangun ruang seperti tabung atau lainnya. Terdapat bermacam-macam bangun datar, di antaranya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat. Semua bangun datar memiliki sifat dan rumus yang berbeda. Contoh soal, sebidang tanah berbentuk persegi. Panjang sisi tanah adalah 30 meter. Hitunglah luas tanah tersebut. Penyelesaian, rumus mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi kita kalikan sisinya yang 30 meter dikali 30 meter sama dengan 900 meter pangkat 2. Jadi luas tanah tersebut adalah 900 meter. Contoh soal kedua, sebuah karpet berbentuk persegi memiliki panjang sisi 3 meter. Berapakah luas karpet tersebut? Penyelesaiannya, luas persegi sama dengan sisi kali sisi.
sama dengan 3 meter dikali 3 meter sama dengan 9 meter. Jadi luas karpet tersebut adalah 9 meter.